Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina Al-Mursyid billah, guru dan orang tua tercinta, Suhaibul Fadilah wal Karomah, Aba Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi beserta umi-uminya, putra-putri, anak cucu, mantu, putu, dan juga keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, santri wa santriyat Jamiah Dzikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, para imam-imam manaqib dimanapun adanya. Semoga dengan rahmatnya, guru dan orang tua senantiasa oleh Allah diberikan barokah, sehat, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, Allah kabulkan, Allah wujudkan segala apa yang menjadi program, cita-cita, perjuangannya, semuanya senantiasa dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Barokahnya guru dan orang tua tercinta senantiasa Allah alirkan kepada saya, khususnya santrinya beliau, dan juga kepada kita semuanya, kepada seluruh jamiah, keluarganya, anak cucu keturunannya masing-masing, para imam-imam manaqib dan seluruh santri-santri dan serta seluruh jamaahnya yang senantiasa berada di dalam barokah, sehat, tambah panjang umur, sebab barokah Allah tambahkan mustajab doanya masing-masing, ditambah kemuliaan hidupnya, ditambah diangkat derajatnya, dikabulkan segala hajat dan maksudnya masing-masing. Amin Allahumma amin. Wa ala niyati Sayyidina Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'idznillah wa ridallah, innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan kuasanya, sebab rahmatnya, dengan izin serta ridhonya, sebab barokah yang pertama, sebab barokah kedua orang tua, sebab barokah doanya para guru, para orang tua, sebab barokahnya ulama, wali-walinya Allah khusus bil khusus, barokah karomahnya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, dengan syafaatnya baginda Rasul. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Kamis, masih bisa diberikan kekuatan oleh Allah di dalam takdirnya untuk senantiasa istiqomah. Istiqomah adalah pekerjaannya para aulianya Allah. Maka tidak untuk kita bisa istiqomah, puasa, tirakat ilmu apapun, ilmu hikmah apapun, seperti apapun, tidak ada apa-apanya dengan istiqomah. Istiqomah itu al-istiqomatu khairum minal karomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 kekeramatan. Al-istiqomatu khairum min alfi karomah.
Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keselamatan. Waalaikumsalam. Ya dah, ayo langsung duduk aja. Kirain mau besok datangnya. Alhamdulillah, jamaah dari Bekasi baru sampai. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Pegal juga pakai ini. Enakan dipegang. Jadi kalau dipegang kan lebih enjoy. Ini Bang Dasmin, geserin aja. Sini aja. Istiqomah lebih baik dari 1000 kekeramatan. Kalau di Kerawang ini kita hitung Syekh Qurratul Ain Pulau Bata, Syekh Hasanuddin, wali tertua di Pulau Jawa, di dalam kisah sejarah di mana Syekh Qurra itu memiliki santri yang namanya Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang dinikahin sama Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang di saat itu masyhur dan luar biasa pengaruhnya Prabu Siliwangi. Tapi dengan terkesima dan dengan pesonanya suara lantunan ketika Nyi Subang Larang membacakan ayat suci Al-Quran dengan qiraatul Qurannya, Raja Pajajaran pun terpesona kepada yang namanya santri Ain Pulau Bata, Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang kemudian menikah dengan Prabu Siliwangi, punya anak Rara Santang, Kian Santang, Walang Sungsang. Di dalam cerita, di dalam sejarah, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita cerita tentang karomahnya para auliyanya Allah, kemudian Kian Santang dimimpikan bertemu dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh belajar syariat agama Islam karena bapaknya di saat itu masih kepada paham daripada apa yang dianutnya, agak sedikit dilarang. Gak bedanya orang ikut jikiran. Jikiran apa itu? Nah, jangan-jangan sesuatu. Nah, itu seperti saya dulu pertama jadi jamaah aja, ingin jadi santri, kan dimimpikan dulu oleh guru dan orang tua, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Dimimpikan dulu, itu pun saya sama kakek itu disuruh puasa dulu di rumah. Ya ini kenyataan, bukan ingin dipuji, ingin disanjung. Wallahi wa nabi enggak. Saya disuruh puasa 7 Senin 7 Kamis 24 jam. Dalam Senin kalau ikut istiqomah di Cibitung tahun 2000, nah itu puasa. Karena kakek itu ya kalau bisa bilang dulunya ya lah. Ya saya jalankan. Kemudian saya beli kitab manaqib, nebus kitab manaqib, diamalkan setiap terlama 41 malam. Sesuai apa yang di dalam kitab zikir Syabdul Qadir Jilani yang kita amalkan. Ada sholat hajatnya, ada sholat hibil walidain untuk kedua orang tua, ada sholat hadiahnya di situ, ada sholat witirnya juga. Ya itulah yang diamalkan. Dimimpikan datang guru dan orang tua tembus tembok, beliau menjulurkan tangan, kamu santri saya. Dengan uang 20.000 hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2000, saya berangkatlah mondok pesantren ke Ponpes Barokatul Qadiri Cibitung. Di sana saya ngabdi, lukis panggung. Kalau tiap mau kliwonan, tugas saya dekor panggung. Kalau mau haul tahunan, ada Abah Ma'ruf Siddiq, ada Abah Ki Haji Ahmad Muza Kisah. Nah saya lah dulu melukis panggung. Karena memang basicnya waktu sekolah SD, SMP, SMA ya memang pernah menjuarai lukisan juga. Jadi begini-begini kelas 5 SD juara melukis Kabupaten Karawang dulu. Kelas 5 SD itu. Kelas 6 juaranya kabupaten juga.
Makanya senangnya nyanyi, ya itulah jaka suara. Betul. Jadi jangan disalahin kok, ya nyanyi kok kayak main organ. Ya kan yang ngasih kelebihan Allah, bukan saya yang pengen. Benar-benar. Kalau itu ada manfaatnya, bisa menyenangkan orang, bisa menghibur hatinya orang, kan menyenangkan hati orang sama dengan sedekah 40 unta. Benar-benar. Jadi kalau Mak Eri malam ini bawa beas satu karung itu masih kalah sama saya. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Eri itu bawa beras satu karung. Alhamdulillah. Rizqallahu min sulaiatasya. Memang saya ini gak ada beras, ada aja Allah yang nganterin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kepotong ceritanya Subang Larang ini. Lanjut apa enggak? Banyak juga yang ikut live streaming. Terima kasih yang sudah ikut live streaming, yang dari Surabaya, Mas Imam Basori, Palembang, yang dari Lampung, dari Bekasi, Jakarta, Tangerang, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur yang berteman di FB. Zaman sekarang mudah sekali kita lewat media sosial, kita bisa berkomunikasi kapanpun kita mau. Yang terpenting di dalamnya tidak ada niat dan tujuan ilahi anta maksudi, hanya Allah yang kita mau. Sukamat lubi, alhamdulillah, ridho Allah yang kita cari. Mengabdi, kalau jamaah pulang, dulu dikasih makan sama abah itu. Tiap malam Senin kasih makan prasmanan. Ya saya beres acara nyuci piring sama anak-anak santri yang lain sampai pagi. Makanya kalau disuruh-suruh sama guru nyuci piring apa, itu harus ridho biar jadi barokah. Ini kadang kok berburu begini amat, gue disuruh nembok, disuruh masang batu. Nah itu Ustaz Wawan aja dulu di sini tahun 2012. Nah, ini ada Ahmad juga santri. Apa disuruhnya di sini? Maduk, ya mah dia masang batu. Ya maksud saya kan minimal keluar dari pondok, gak cuma bisa ngaji, mimpi zikir, tapi buat tempatnya sendiri, dia bisa rehab sendiri. Betul. Di tengah masyarakat bisa bermanfaat bagi orangnya. Alhamdulillah. Ustaz Wawan aja kan di Palembang punya jamaah, mungkin zikir. Ya padahal mondoknya di sini ngabdinya ngaduk. Inilah barokah. Saya yakin ada barokah, itu yakin. Saudaraku semua, saya pernah melukis Syabdul Qadir Jilani yang di poster itu. Tahu kan? Yang di poster itu, yang di poster yang pakai peci ya. Terus gak ada kumisnya, terus ada jenggotnya ya. Saya bikinlah lukisan itu seperti sedang berjalan di atas. Waktu itu saya tahun 2001 jadi ketua koperasi kan di pondok. Saya pajang di koperasi. Datanglah abah jam siang, habis zuhur lah, datang. Beliau melihat begini, lukisan siapa itu kan? Syabdul Qadir, Mas. So tahu kamu katanya. Abang bilang gitu. Bid'ah itu, bukan itu Syabdul Qadir Jilani, kata guru dan orang tua. Saya mikir, udah segitu ucapannya apa? Tapi saya mikir, saya turunkan lukisan itu, saya berpikir, oh saya kan gak kenal dengan Syabdul Qadir. Yang dikenal di hidup saya oleh Allah, pecintanya Syabdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Nah ini kadang kita lupa dengan inginnya langsung sampai ke Allah, inginnya langsung sampai ke Rasulullah, inginnya langsung sampai kepada Syabdul Qadir Jilani. Emang kenal? Betul. Kenali dulu orang yang mencintai Syekh Abdul Qadir Jilani. Likulli syai'in sabab. Kira sabab musabab itu wajibah. Semua itu ada sabab musabab. Gak bedanya tadi. Prabu Kian Santang dimimpikan oleh Rasulullah untuk belajar syariat agama Islam. Ayolah ke Mekah. Dikejar kabur lagi Rara Santang, adiknya yang lebih dulu, Walang Sungsang. Rara Santang kejar, ketemu dengan Sang Hyang Danuarsi. Akhirnya dengan
tingginya keilmuannya dengan kesaktiannya Sang Hyang Danwarsi, sekejapnya tak bisa sampai ke Mekah. Itu yang namanya Nyi Subanglarang. Di saat itu Raja Mesir, istrinya habis meninggal dunia, 40 hari puasa, cinta kepada Allah, menangis kepada Allah, mendapatkan isyarat ilham, disuruh tawaf di Mekah. Ketika sedang tawaf, bertemulah dengan wajah yang betul-betul mirip dengan mendiang almarhum, yaitu Nyai Rara Santang. Punya anak Sesarip Nurullah, Sesarip Hidayatullah, Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, Kasepuhan Cirebon. Sunan Gunung Jati merintahkan Syekh Maulana Hasanuddin untuk menumpas raja-raja itu di Banten. Akhirnya beregenerasi, melahirkanlah keluarga besar daripada Kesultanan Banten. Tuh, makanya Kerawang itu di situ tua. Benar-benar. Nah, kita harus tahu sejarah. Kita harus mencintai. Saya ajak jamaah cinta kepada orang yang mencintai Qadir Jilani, diajak cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini Sultanil Aulia, raja ratunya wali-walinya Allah. Berada di bawah telapak kakiku, katanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada 3 perjanjian Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani dinobatkan sebagai Sultanil Aulia, Syekh Abdul Qadir Jilani gak mau. Seperti saya, nggak minta sama Allah, ya Allah saya pengen jadi kiai, enggak. Tanya sama guru. Saya waktu keluar izinnya sama abah, saya mau izin keluar, orang tua punya anak lelaki, saya doang di abah. Terus kamu mau ngapain di luar? Saya mau kerja di perfilman. Wah, itu mamuknya abah luar biasa saat itu. Mau kerja di perfilman, jadi mau usaha. Langsung abah cerita tentang Syekh Nawalil Bangkalan. Syekh Nawalil 10 tahun gak mau bertemu gurunya karena dia gak mau bercerita tentang penderitaan di dalam perjalanan hidupnya di hadapan gurunya. Setelah 10 tahun baru Syekh Nawalil bertemu gurunya. Jadi kalau kamu mau terbang sekalian, jangan kayak layang-layang, gitu kata abah. Jadi setengah diusir. Akhirnya dengan diusir tadi jadi cambuk buat saya. Ya Allah, saya setengah diusir. Begitu kalau guru. Gak bedanya kisah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga di saat itu Raden Syahid, anaknya bupati. Raden Syahid ini anaknya bupati, bukan anak orang sembarangan. Sunan Kalijaga ini, kalau urusan dunia, makan apa terjamin, namanya orang di dalam istana. Di saat Raden Syahid sebagai anak ini keluar, nah gak beda seperti sekarang kan nih, musim PPKM, ya, anak presiden turun umpama ini ke lapangan. Gua taunya di masyarakat banyak ustadz anaknya makan. Itu ya gak mungkin lah kalau ustadz udah dijamin oleh Allah. Buktinya saya dari bulan puasa, coba aja corona, PPKM, bener-bener BLT gak dapet, PKH gak dapet. Kali ada yang nyumbang ke sini nih buat kiai nih, beras kayak sekarung gitu gak dapet. Untung dijamin oleh Allah. Di zaman Sunan Kalijaga Raden Syahid begitu. Raden Syahid yang hidupnya dengan gemilang harta benda yang mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dia merasa jenuh, merasa jemu. Keluarlah dari keraton. Keluar dari keraton, ternyata sampai dia melihat sebagian daripada masyarakatnya ada yang sampai tikus direbus buat ngasih makan anaknya. Di situ Syahid terharu. Ya Rob, di masyarakat banyak orang yang kelaparan, sampai ada nenek-nenek batu dimasak, anaknya lapar, mak saya lapar mak, sebentar lagi sayurnya belum mateng. Gimana mau mateng, batu di sayur.
Nih, samalah. Akhirnya lanjut nih cerita. Akhirnya Raden Syahid masuk ke lumbung bapaknya itu. Lumbung keraton lah, tempat beras, tempat buah-buahan ditaruhnya di mana, dia ambil, dia curi buat dikasihkan kepada masyarakat yang kelaparan tadi.